Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas film Toxic. Film ini menceritakan berdasarkan kisah nyata pada tahun 2011 di Korea Selatan, yang dimana pada saat itu terjadi tragedi akibat disinfektan humidifier pelembab udara. Maka menurut tesis dari masyarakat kesehatan dan lingkungan setempat memaparkan bahwa lebih dari 95.000 orang menderita atas kasus tersebut. Sedangkan 20.000 orang lainnya tercatat dinyatakan meninggal dunia. Lantas kasus tersebut muncul pertama kali ketika seorang dokter merasa curiga terkait kematian istrinya yang secara mendadak. Kemudian ia pun memutuskan untuk melakukan otopsi demi menemukan jawabannya. Sehingga ia terkejut ternyata bagian paru-paru istrinya ditemukan mengeras seperti batu. Maka hasil otopsi tersebut meyakinkan bahwa penyebab kematian istrinya bukanlah karena penyakit fibrosis paru akut, melainkan akibat dari adanya zat senyawa kimia berbahaya yang terhirup melalui sistem pernapasannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Pada saat itu terlihat adanya sebuah keluarga dari seorang dokter yang bernama Jung Tae-hun. Seperti biasa di pagi hari sebelum berangkat bekerja, ia selalu disiapkan sarapan oleh istrinya yang bernama Han Gil-ju. Kemudian sesaat ia pun menanyakan keberadaan anaknya karena tidak terlihat batang hidungnya. Lantas Han Gil-ju memberitahu bahwa anak mereka kini sedang sakit berada di kamar. Sehingga dirinya pun langsung beranjak menengok untuk melihat kondisinya. Maka diperkenakanlah anak tersebut yang bernama Minho. Sesaat setelahnya, ia pun berjanji akan mengajaknya ke taman hiburan jikalau nanti anaknya sembuh. Sehingga si Minho diminta untuk beristirahat yang cukup oleh ayahnya supaya nanti mereka berdua bisa bersenang-senang lagi. Lalu pada saat di siang harinya, tiba-tiba istrinya pun menelpon memberitahu kabar baik bahwa anak mereka kini sudah baikan. Akan tetapi Jung Tae-hun meminta agar anak tersebut tetap beristirahat saja. Namun ternyata anak tersebut sudah diizinkan pergi duluan ke tempat les berenang olehnya. Nampak pada saat itu ia sangat menikmati momen kebersamaan dengan teman-temannya. Namun seketika itu keberadaannya pun berubah, yang dimana pada saat si Minho tengah asik berenang, tiba-tiba dirinya pun malah pingsan tidak sadarkan diri. Maka atas kejadian itu, dirinya pun langsung dilarikan ke rumah sakit di tempat ayahnya bekerja. Sehingga mengetahui hal tersebut, membuat kedua orang tuanya merasa khawatir mengetahui kondisi anaknya yang tiba-tiba memburuk. Lantas pada akhirnya mereka pun berbondong-bondong membawanya ke ruangan operasi agar mendapatkan penanganan khusus. Sesaat setelahnya dengan berat hati, dirinya pun menyampaikan kepada istrinya bahwa anak mereka divonis penyakit fibrosis paru akut, yang dimana kondisi sebagian organ paru-paru Minho ditemukan mengeras seperti batu. Tentunya mendengar pernyataan itu membuat Han Gil-ju berharap suaminya bisa menyembuhkan penyakit anaknya tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya penyakit fibrosis paru akut merupakan penyakit yang mematikan. Maka dari itu dalam hati Jung Tae-hun berharap mendapatkan keajaiban untuk bisa menyelamatkan anaknya. Kemudian setelah itu ia pun mengantarkan istrinya ke depan untuk pulang. Ia pun memintanya agar beristirahat yang cukup, tidak usah memikirkan Minho, dikarenakan ia sendiri yang akan merawat dan menjaga anaknya tersebut selama 24 jam. Sehingga dijamin akan tetap terkontrol di setiap kondisinya. Akan tetapi Han Gil-ju kekeh tetap ingin kembali lagi pada keesokan harinya. Lalu di lain hari setelah itu, terlihat ada seorang gadis cantik bernama Han Yong-ju, yang ternyata adalah adik kandungnya Han Gil-ju yang berprofesi sebagai jaksa. Pada saat itu nampak dirinya tengah mampir ke rumah kakaknya tersebut untuk bersilaturahmi. Namun kondisi rumahnya yang sepi, tidak ada orang yang menyambutnya. Akan tetapi setelah dicek, ia terkejut melihat sang kakak terkapar tidak sadarkan diri di dalam kamarnya. Lantas setelah mendapatkan kabar buruk dari adik iparnya, seketika Jung Tae-hun langsung bergegas menuju ke salah satu ruangan,
yang dimana pada saat itu ternyata ada jasad istrinya yang telah meninggal dunia. Tentu hal itu membuatnya tidak menyangka, merasa sangat amat terpukul atas kepergiannya yang mendadak. Kemudian sesaat setelah itu ketika berada di rumah duka, tiba-tiba Han Yongju penasaran menanyakan penyebab kematian dari sang kakak. Sehingga Jung Tae-hun memberitahu bahwa kakaknya tersebut meninggal akibat fibrosis paru akut seperti anaknya. Namun Han Yongju merasa tidak percaya bahwa kedua bagian keluarganya selama ini memiliki penyakit yang serius. Begitupun juga sama terhadap dirinya yang malahan tidak paham walaupun seorang dokter terkait kapan dan bagaimana bisa kedua orang tercintanya tersebut menderita fibrosis paru akut. Lantas pernyataan itu membuat Han Yongju menduga bahwa kematian sang kakak pasti ada hal lain. Sehingga ia pun langsung merenung memikirkan perkataan adik iparnya tersebut ada benarnya juga. Maka dari itulah untuk menemukan jawabannya, ia pun memutuskan mengotopsi jenazah istrinya. Sehingga hal tersebut tentunya mendapatkan izin dari adik iparnya sendiri demi mengungkapkannya. Lantas dengan perasaan sedih, dirinya mencoba kuat untuk ikhlas melakukannya. Sesaat kemudian, mereka pun terkejut menemukan 2/3 paru-paru Han Gilju mengeras cukup parah. Sehingga setelah dianalisis, para tim dokter ahli menyimpulkan bahwa paru-paru Han Gilju mengeras bukanlah karena fibrosis paru akut, melainkan diduga akibat dari adanya senyawa asing yang terhirup masuk ke sistem pernapasannya. Maka sesaat sampainya di rumah, ia pun berhalusinasi melihat istri dan anaknya tengah tidur di kamar, sehingga membuatnya bersedih merindukan kedua orang tercintanya saat itu. Akan tetapi tiba-tiba terlihat si Han Gilju batuk-batuk. Sontak membuat dirinya langsung terfokus ke humidifier pelembab udaranya. Ia menduga bahwa humidifier tersebut adalah kunci jawabannya. Maka dari itu di keesokan harinya ia pun ketemuan dengan Han Yongju untuk membahasnya lebih lanjut. Dirinya mengklaim saat ini sudah mengirimkan beberapa tim ahli untuk melakukan eksperimen di dalam rumahnya. Hal tersebut dilakukan untuk menguji kualitas udara dan faktor lingkungan sekitar, sebab ia ingin mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap hewan tersebut nantinya pada saat humidifier diaktifkan selama 24 jam nonstop. Tentu dari semua itu ia berharap semoga menemukan titik terangnya. Lantas pada 2 minggu kemudian, mereka pun mendatangi kantor pusat pengendali dan pencegah penyakit untuk mengetahui hasil dari eksperimennya. Lantas hasilnya diketahui bahwa semua tikus yang diletakkan di dalam kamar istri dan anaknya dinyatakan semuanya mati. Hal tersebut bukanlah disebabkan oleh bakteri ataupun sebuah virus, melainkan disebabkan oleh adanya zat disinfektan biosida yang ditemukan di dalam cairan pelembab udara. Sontak seketika itu Jung Tae-hun langsung teringat bahwa istrinya pernah membeli botol disinfektan beberapa waktu lalu. Kemudian mereka pun berkumpul menganalisis terkait cairan disinfektan tersebut dengan melibatkan seorang temannya Jung Tae-hun yang bernama In-ho, yang dimana mereka semua kini sudah mengetahui merek dan nama perusahaan tersebut yang dengan sengaja memasukkan kandungan zat disinfektan biosida dalam cairan pelembab udara. Meskipun berat lawannya adalah perusahaan besar, mereka pun berniat ingin membuat viral kasusnya terlebih dahulu supaya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Alhasil, selaku pihak owner dari perusahaan O2 yang memproduksi produk tersebut membantah tuduhan kabar viralnya atas dasar tidak terbukti benar. Kemudian CEO dari perusahaan O2 yang bernama Sunwo menugaskan seorang pria yang bernama Wusik untuk mengurus kasusnya tersebut. Ia meminta supaya dirinya bermain rapi supaya tidak tercium oleh siapapun. Jikalau nantinya sukses, ia pun tidak main-main akan memberikan jabatannya sebagai CEO. Maka karena tergiur, ia pun langsung menemui anggota dewan untuk meminta backingan. Sehingga sebagai ucapannya terima kasih karena sudah bersedia membantu, mereka pun berjanji akan mendanai semua biaya kampanyenya. Lantas dari kesepakatan itulah, beberapa anggota dewan tersebut mendatangi kantor kejaksaan menuntut untuk memecat si Han Yongju. Disebabkan tindakannya yang ilegal mengusut produk dari perusahaan O2 di luar dari wewenangnya. Oleh karena itu mau tidak mau si kepala jaksa terpaksa menuruti permintaan mereka semua karena banyak tekanan. Sedangkan di waktu yang bersamaan,
Ternyata si Han Yongjum memutuskan mengundurkan diri dari kejaksaan atas tekanan tersebut. Dirinya semakin yakin bahwa berada di posisi yang benar saat ini, sehingga mereka berencana membuka kantor pengaduan sendiri untuk para korban. Namun di sela itu si Inho menyarankan mereka agar mencari pengacara terlebih dahulu, dikarenakan perusahaan O2 diduga telah menyatakan sikap keseriusannya dengan cara menggandeng seorang pengacara terkemuka. Akan tetapi Han Yongju pun tidak gentar. Ia pun juga sama akan mengajak seorang pengacara kenalannya yang tidak kalah hebat untuk membantunya. Dan ternyata orang tersebut bernama Jung Kyung Han. Pada saat itu, ia berbincang mencoba mengajaknya berpartner untuk melawan perusahaan O2. Namun, Jung Kyung Han meminta diperhatikan terlebih dahulu berkas penting kasusnya supaya bisa meyakinkan. Sehingga tanpa mikir panjang, Han Yongju menyerahkan berkasnya begitu saja dan memutuskan kembali pulang. Lalu singkat cerita, tiba-tiba Jung Kyung Han mengabarkan dirinya tidak bisa membantu. Namun hal tersebut dimaklumkan oleh mereka berdua karena kasus ini dinilai merupakan kasus yang sangat amat beresiko. Sehingga beberapa saat kemudian, para korban pun berbondong-bondong mengunjungi kantor pengaduannya. Lantas mereka pun diberitahu bahwa mereka berempat ini akan menggugat perusahaan O2 akibat produknya yang berbahaya. Ia pun menuntut agar meminta pertanggungjawaban atas kematian para korban. Akan tetapi salah satu dari mereka pesimis bahwa hal tersebut membutuhkan waktu dan uang yang sangat banyak. Sedangkan kondisi mereka rata-rata tidak mempunyai uang dan tidak paham dengan hukum. Namun Han Yongju meminta mereka tidak usah pusing, tinggal duduk manis saja. Kemudian singkat cerita pada akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yang dimana saat itu dari semua kedua belah pihak menghadiri kantor persidangan tersebut. Kemudian ketika hendak dimulai, tiba-tiba Jung Kyung Han datang dan ternyata berpihak kepada perusahaan O2, sehingga membuat mereka kaget merasa ditusuk dari belakang. Lantas ia pun meyakinkan para korban terlebih dahulu bahwa produk O2 tidaklah berbahaya. Ia mengklaim dapat membuktikan tuduhan penggugat karena produk tersebut tengah diuji laboratorium oleh lembaga otoritas tertinggi. Maka dari itu ia meminta hakim agar menunda persidangan tersebut sampai hasil pengujiannya selesai. Namun dengan tegas Han Yongju keberatan atas pernyataannya yang dinilai mencoba mengulur waktu demi merencanakan strategi supaya lepas dari tanggung jawab. Lantas Jung Kyung Han klarifikasi bahwa persidangan tersebut harus ditunda karena mereka menemukan adanya pihak korban yang menyatakan damai dengan perusahaan terkait. Sehingga sebagai penyelesaian tanpa syarat, mereka sudah menyiapkan uang ganti rugi sebesar 62 miliar. Tentu mendengar hal itu membuat para korban yang hadir merasa bingung sampai bertanya-tanya mengenai siapakah orang yang menyatakan damai tersebut. Yang pada akhirnya hakim pun memutuskan menunda persidangan sembari menunggu hasil uji yang dilakukan perusahaan O2. Kemudian singkat cerita, tiba-tiba anak buahnya si Wusik menginfokan bahwa pihak Han Yonju tengah menggandeng seorang ahli kimia untuk di persidangan lanjutan, yang dimana orang tersebut bernama Jang Tae-sung. Terlihat pada saat itu si Han Yongju mencoba meyakinkannya untuk bisa berpartner sebagai saksi. Namun Jang Tae-sung malah berpikir sejenak mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi pada akhirnya ia pun bersedia juga membantunya sebagai saksi di persidangan. Kemudian di lokasi yang berbeda, tiba-tiba Jung Tae-hun terkejut memergoki si Wusik yang berada di ruangan anaknya. Namun dengan sikap tenang, dirinya mencoba menawarkan bantuan pada anak tersebut dengan cara mencarikan pendonor organ paru-paru. Sehingga jikalau ayahnya si Minho berminat, ia berharap dirinya segera mengabarkannya secepat mungkin. Maka dari itulah membuat dirinya dilema harus memilih di antara menyelamatkan anaknya atau membela para korban. Lantas singkat cerita sidang kedua pun dimulai, yang dimana pada saat itu si hakim memberikan waktu kepada Han Yongju untuk bertanya kepada Jang Tae-sung. Sehingga ia pun meminta pendapat tersebut menurut pandangannya sebagai seorang ahli kimia dalam kasus produk O2. Ia pun menjelaskan bahwa kandungan zat disinfektan biosida tidak seharusnya berada di dalam produk pelembab udara. Jikalau nantinya zat tersebut sampai terhirup oleh manusia dalam jangka waktu yang panjang,
dipastikan berujung pada kematian. Lantas dirinya meyakini bahwa perusahaan O2 dengan sengaja mengedarkan produk tersebut memiliki niat ingin membunuh. Maka hakim pun kemudian memberikan waktu kepada Jung Kyuhan untuk menanggapi pernyataan tersebut. Ia pun langsung to the point menyatakan bahwa si Jang Tae-sung adalah seorang pembohong, yang dimana jikalau dirinya itu adalah seorang ahli kimia, seharusnya ia mengetahui zat disinfektan biosida tidaklah berbahaya bagi tubuh manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya catatan buku referensi yang pernah ia tulis sendiri. Sehingga ia pun langsung dimaki-maki karena mencoba menjatuhkan nama perusahaan O2 dengan statement palsunya tersebut. Lantas hakim pun seketika itu memanggil saksi lain untuk membahasnya lebih lanjut, yang dimana kali ini terdapat seorang dokter bernama Chu Sung Mo dari penelitian produk O2. Pada saat itu ia pun memaparkan bahwa hasil pengujiannya tidak ditemukan indikasi yang berbahaya. Secara fakta, ia sendiri membenarkan adanya zat disinfektan biosida dalam tubuh hewan pengujiannya. Akan tetapi zat tersebut aman bagi hewan tersebut dikarenakan memiliki porsi yang standar. Ia pun membantah jikalau produk Ho2 yang selama ini diviralkan akibat fibrosis paru akut dinyatakan tidak benar. Namun Han Yongju pun protes merasa pernyataan tersebut diduga mengada-ngada. Akan tetapi dibantah bahwa dirinya itu murni tidak memihak siapapun. Bahkan ia pun juga mengklaim tindakan pengujiannya melibatkan seorang pengamat agar bisa mengawasi proses penelitiannya berlangsung. Sehingga ia pun memintanya untuk menyebut nama pengamat yang ia maksud. Lantas mereka semua terkejut bahwa orang yang ditunjuk itu adalah si Jung Tae-hun. Kemudian hakim pun memintanya klarifikasi terkait tuduhannya. Ia pun membenarkan perkataannya tersebut dikarenakan saat itu ia sendiri yang mengawasinya secara langsung. Maka dari itulah ia pun setuju bahwa produk O2 dinyatakan aman karena memang benar adanya. Lantas Jung Kyuhan pun meminta hakim agar mengambil keputusan yang tepat. Diduga adanya orang-orang syirik yang mencoba menjatuhkan perusahaan O2. Maka hakim pun akhirnya langsung memutuskan kembali menunda persidangannya tersebut dan akan mengumumkan putusannya nanti pada 4 bulan ke depan. Lantas setelah beberapa saat, nampak mereka semua pun tengah berkumpul merayakan kemenangan. Akan tetapi terlihat juga ternyata ada si Jang Tae-sung, yang berarti pada sebelumnya di persidangan tadi dengan sengaja mereka membuat drama seolah-olah Jang Tae-sung berpihak kepada Han Yongju. Namun faktanya tidaklah demikian. Nyatanya ia malah berpihak kepada perusahaan O2. Sehingga atas keberhasilan mereka tersebut, si Sunwo menempatkan janjinya kepada Woo-sik yang kini sudah resmi menjadikannya seorang CEO. Kemudian di keesokan harinya ketika baru menikmati jabatan barunya tersebut, tiba-tiba ia melihat berita di televisi bahwa uji coba yang dilakukan Dr. Chu Sung Mo terbukti palsu akibat dari memanipulasi lingkungan. Hal tersebut diketahui karena ingin memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Sontak ia pun langsung seketika menangis sejadi-jadinya. Akan tetapi di balik itu semua ternyata ia sendirilah sebagai kunci dari kasusnya tersebut. Yang dimana pada waktu itu ketika Jung Tae-hun diberikan berkas oleh si Woo-sik saat di rumah sakit, ia pun melihat adanya sebuah foto keluarganya dalam berkas tersebut. Sehingga ia pun langsung menemuinya meminta penjelasan terkait maksud dari berkas yang ia berikan. Sontak dirinya pun langsung terang-terangan menawarkan diri untuk bergabung melawan perusahaannya tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah gimmick semata, disebabkan memang keluarganya tersebut bernasib sama menjadi korban dari produk O2, yang dimana ia telah kehilangan putri tercintanya akibat fibrosis paru akut. Bahkan istrinya pun juga sama mengalaminya. Lantas ia pun mengajaknya bertemu dengan Dr. Chu Sung Mo untuk melakukan penelitian produk tersebut demi mengungkapkan kebenaran. Sehingga karena kasusnya tersebut kini sudah terkuak yang sebenarnya, maka akhirnya pun ia rela ditangkap oleh polisi demi mengungkap kebenaran tersebut. Akan tetapi atas kerjasamanya itu membuat mereka berdua tidak tinggal diam berniat akan membantu Woo-sik meringankan hukum pidananya. Lalu 10 tahun kemudian, nampak pemerintah tengah mengadakan pertemuan komite bipartisan.
yang dimana saat itu terlihat di luar gedung ternyata ada si Wusik yang kini sudah bebas tengah berkumpul bersama dengan ribuan orang lainnya menuntut keadilan. Akan tetapi di sepanjang acara tersebut, para korban pun tidak mendapatkan titik terang. Yang ada hanya cuma membuat Jung Tae-hun darah tinggi akibat dari para lembaga pemerintahannya yang saling lempar tanggung jawab dan menuduh satu sama lain. Sehingga dirinya pun tidak bisa menahan amarahnya tersebut atas ketidakprofesionalnya mereka. Lantas dari pertemuan itu hingga sampai saat ini, para korban pun belum mendapatkan keadilan. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.